Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacoramin Kasaroga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Junuldi Ektamatius, NIM 2011-02-3070, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang dimana kesempatan saat ini untuk saya mempresentasikan mengenai partai politik. Di sini ada beberapa bagian definisi menurut partai politik. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, secara umum, Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebajikan atau program-program yang telah mereka susun. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan partai politik. Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Dan juga ada beberapa fungsi dari partai politik, yaitu 4 fungsi bagian. Yang pertama, Parpol sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Contohnya, misal di lingkungan sekolah, OSIS itu ibarat parpol jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa. Misalkan perbaikan fasilitas sekolah. Nah, dan yang kedua, parpol sebagai saran sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Contohnya, penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Dan yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintah. Yang dimana yang sama tadi yang diceritakan dalam poin yang pertama. Contoh misal seperti pada contoh komunikasi politik tadi, di lingkungan sekolah OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Dan yang keempat, sebagai sarana pengantar konflik. Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik, dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertentangan fisik. Nah, contohnya di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini juga sejarah partai politik. Masa penjajahan Belanda dalam partai politik. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda, partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indespart pada 25 Desember 1912 oleh Dewas Dekker Ki Handjar Dewantara dan Ticipto Mangkuseno Kusumo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Masa penjajahan Belanda dalam sejarah partai politik. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB. Nah, pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam Perskat, yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bastur Bumi Putra, dan Indusken National Group. Sedangkan di luar Perskat ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia KRI, dan di dalam KRI terdapat Gabungan Politik Indonesia GPI. Dalam masa pendudukan Jepang, pada masa ini semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Majelis Syuro Muslim Indonesia, Partai Masmuni, yang lebih baik bergerak di bidang sosial. Dalam masa
proklamasi kemerdekaan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik sehingga bermuncullah partai-partai politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin ini peran partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom, Nasional Agama dan Komunis, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini tampak sekali bahwa PKI memainkan peran bertambah kuat, terutama G30 SPKI akhir September 19. Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih luasa dibanding dengan masa demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru, yaitu golongan karya Golkar. Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai, diikuti oleh 3 partai politik. Nah, jadi sejarah partai Golkar, karena saya memilih dalam partai Golkar. Sejarah partai Golkar, golongan karya, adalah singkatan dari Partai Golkar Golongan Karya, partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Ini sudah mulai kiprah politiknya sejak tahun 1964. Sejarah Partai Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu berpartisipasi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Partai Golkar akan bertarung dalam pemilu 2019 dengan nomor urut 4. Nah, jadi dalam sejarah Partai Golkar, berawal pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat seperti Letkol Sudirman dan Soksi, mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh, tani, dan nelayan dalam sekretariat bersama golongan karya. Sekretariat bersama Golkar berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan Ormas dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan fungsional, golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jadi di sini ada 7 induk organisasi dari Partai Golkar itu sendiri. Yang pertama Kusugoro, Koperasi Seberguna Gotong Royong, dan yang kedua Soksi, Sentral Organisasi Karyawan Swidiri, dan yang ketiga MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan yang keempat Organisasi Profesi, dan yang kelima Hankam, Ormas Pertahanan Keamanan, dan yang keenam GKARI, Gerakan Karya Indonesia, dan yang ketujuh Gerakan Pembangunan. Nah, demi menghadapi pemilu 1971, Kino mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar, yaitu golongan karya Golkar. Ketetapan MPRS menyatakan perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut menyebar Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar, menyatakan bahwa dirinya bukanlah partai politik karena pemilih ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. Dalam pemilu 1971, pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, salah satu peserta adalah golongan karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu pemilu 1977 dan 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar seperti peraturan minoritas PNS dan sebagainya. Dan perkembangan awal sekarang dalam Partai Golkar, kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada pemilu legislatif 1999 Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan mendominasi peroleh suara. Dalam pemilu 1999 Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23 juta sekian suara atau 22,44%, dan suara sah sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan menjadi 700 sekian suara, tetapi dari persentase turun sebanyak 0,86%. Jadi tingkat zaman dulu dari zamannya 1999 sampai dengan 1997, yaitu pemilihan PNS. Maksud saya itu calon PNS, yang dimana calon PNS ini memiliki dukungan dari partai. Yang pertama adalah Partai Golkar dan yang kedua Partai PKI. Seandainya dari PNS ini memilih dari Partai Golkar, otomatis mereka langsung menjadi PNS.
Nah, jadi di situ ada dorongan melalui partai ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk saat ini tidak dipakaikan lagi melalui partai untuk PNS sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalinu, Becuramen ke Seruga, Basengat Kujbata.